Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama A Good Day to Be a Dog? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 7 ya. Mantan pacar Yuna memposting cerita mengenai kutukan keluarga Yuna, juga menyertai foto Sowon dan Hena. Orang yang dulu pernah membuli Sowon bernama Hwani, melihat postingan mantan pacar Yuna. Hwani pun kemudian menghubungi mantan pacar Yuna untuk wawancara lebih detail mengenai apa yang dia tulis. Hena mengunjungi pamannya yang selama ini berada dalam wujud anjing, karena pamannya tidak berhasil menghilangkan kutukannya. Hena sepertinya akan jujur ke Sowon tentang kutukan ini, yang mungkin membuat Sowon meninggalkan Hena. Hena jadi sedih jika memikirkannya. 사람이랑 가까워졌거든. Saat Hena ingin mengunjungi Sowon untuk berkata jujur kepadanya, Hwani sudah mendahuluinya. Hwani mendatangi Sowon dengan pena kamera. Dia juga memprovokasi Sowon dengan kejadian pembulian yang dulu pernah dia lakukan. Karena sudah mau tengah malam, Hena kabur dari sana. Tapi Hwani yang melihat Hena mencoba mengikutinya. Hwani kaget karena ada baju, sepatu, dan tas yang tertinggal. Hwani juga melihat seekor anjing. Pagi harinya, Hena yang kembali dalam bentuk normal mencari baju dan tasnya. Tapi tidak ditemukan. Sepertinya Hwani yang mengambilnya. Ibu Yuna dan Hena berkunjung ke rumah mereka untuk mengetahui siapa di antara mereka yang berubah menjadi anjing. Setelah mengetahui bahwa Hena lah yang berubah, ibu mereka ingin menemui Sowon. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, Yuna malahan mengundang Yul. Yuna meminta Yul datang ke rumah mereka dan menyamar menjadi pacar Hena. Mereka pun makan bersama. Ibu mereka juga mencurahkan perasaan khawatir akan anak-anaknya kepada Yul. Yul menanggapi dengan empati yang besar sehingga ibu mereka pun menjadi lebih tenang. Saat Yul menerima telepon Sowon, ibu Hena diam-diam mengikuti Yul dan memohon kepada Yul untuk mematahkan kutukan Hena dengan cara mencium Hena malam ini. Melihat ini, Hena akhirnya jujur kalau pria yang diciumnya bukanlah Yul. Maka ibu mereka melepaskan Yul. Hena meminta maaf kepada Yul, dan kemudian Yul mengajak Hena untuk pergi makan malam bersama dengan Sowon, karena malam ini Sowon ulang tahun. Hwani yang mengambil tas dan baju Hena melihat tanda pengenal Hena dan mulai menyelidikinya. Hena dan Yul akhirnya menemui Sowon untuk makan malam bersama. Sowon yang baru tahu kalau Hena bergabung dengan mereka pun menjadi sangat senang. Mereka makan, bermain, dan berfoto bersama. Yul menyadari kalau Hena dan Sowon saling menyukai. Jadi, Yul dengan sedih berpamitan pulang untuk membiarkan pamannya dan Hena dapat berduaan. Hena akhirnya berduaan dengan Sowon. Saat ingin mengungkapkan bahwa Hena dapat berubah menjadi anjing, Hena pergi ke toilet untuk mempersiapkan diri. Waktu kembali ke tempat duduk, Hena pun masih kesulitan untuk mengatakan tentang kutukannya. Dia minum-minum untuk dapat mengatakannya. Pada akhirnya, Hena tertidur di bahu Sowon. Hwani mengunjungi restoran orang tua Yuna dan Hena. Dia mendengar mengenai paman Yuna dan Hena. Lalu, Hwani meminta Yosup temannya untuk menaruh kamera tersembunyi di klinik anjing milik Utek. Minjia melakukan ritual dukunnya, dan diperlihatkan adegan masa lalu dan sial yang disimpan oleh Bogyom. Keesokannya, Chia ke basement sekolah tempat di mana Bogyom menyimpan barang-barang peninggalan zaman dahulu kala. Tapi tempat itu terkunci dan Bogyom memergoki Chia. Hwani mulai berani untuk menyelidiki Hena. Dia sampai ke sekolah Hena dan menanyai murid-murid di sana. Tapi, kepala sekolah memergoki Hwani. Sowon yang melihat kejadian ini mencari tahu lebih jauh tentang Hwani. Sowon menemukan lingkungan Hwani tinggal dan menghampirinya. Sowon memperingatkan Hwani untuk tidak pernah datang ke sekolahnya lagi. Setelah menyadari bahwa waktu kutukan Hena tinggal sedikit lagi, Hena memutuskan untuk memberitahu Sowon. Tapi Yuna memastikan apakah Sowon orang yang bisa dipercaya. Pertanyaan itu ditanyakan oleh Yuna karena dia tidak ingin Hena mengalami apa yang pernah Yuna alami bersama mantan pacarnya dulu.
Di mana saat itu mantan pacarnya Yuna ingin mengambil keuntungan dari kutukan yang Yuna alami. Hwani yang sudah memasang kamera ilegal di klinik Wotek mendengar percakapan mereka dan memutuskan untuk meminta bukti video kutukan itu kepada mantan pacar Yuna. Makin seru ceritanya nih sahabat nonton. Bagaimana cara Hena bisa jujur ke Sowon? Dan gimana Hwani membongkar soal kutukan yang dialami oleh keluarga Hena ke publik? Nantikan minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.